Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai bagi saudara-saudariku semua dimanapun saudara berada. Selamat datang di acara renungan kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kuduslah namamu, kuduskanlah kami dalam kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang berbicara, bahkan semua kami yang mendengarkan. Biarlah Engkau berikan kami pengertian yang murni, yang lahir dari perintah-perintah firman-Mu, sehingga di pagi hari ini kami mampu, kami kuat menjalani aktivitas kami di pagi hari ini, karena firman Tuhan yang tinggal dalam diri kami, itu ialah yang memampukan kami melewati setiap aktivitas kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah Tuhan akan menjawab. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Perjanjian Lama Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Ayat 14 berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku." Haleluya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Fokus kita di saat pagi hari ini terambil dalam ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Haleluya, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap kita itu tidak pernah ia berdusta, atau ia tidak akan lakukan. Pasti dia akan kerjakan dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Asalkan kita tetap percaya, asalkan kita tetap andalkan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doa apa yang kita harapkan atau apa yang kita doakan, sehingga mulai muncul keraguan. Bahkan hari-hari ini kita lihat banyak yang mulai tidak setia lagi di dalam mengiringi Tuhan, karena apa yang mereka gumuli mungkin Tuhan belum jawab. Bukannya Tuhan tidak menjawab, atau bukannya Tuhan tidak akan menjawab apa yang kita gumuli. Mungkin Tuhan sedang mau melatih diri kita untuk tetap percaya, untuk mau tetap setia, untuk mau tetap berseru kepadanya. Seperti halnya dalam kebenaran firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ada kalimat bila ia berseru kepadaku. Kalimat berseru berarti kita harus tetap memanggil dia, berusaha untuk menarik perhatian Tuhan. Artinya kita harus berusaha untuk menghentikan langkah Tuhan. Seperti contoh Bartimeus, orang pengemis yang buta, dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Coba kita baca sama-sama. Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ingat bahwa ada kalimat berseru. Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan karena ia percaya bahwa orang yang telah ia ketemu ini akan mampu untuk menjawab setiap apa yang ia doakan. Haleluya, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan, mengapa Tuhan menjawab
doa Bartimeus? Mengapa Tuhan menjawab doa pergumulan dari Bartimeus? Karena Bartimeus telah menarik perhatian Yesus. Karena Bartimeus telah berhasil menghentikan langkah Yesus. Dengan apa Bartimeus dapat menarik perhatian Yesus? Atau dengan apa Bartimeus dapat menghentikan langkah Yesus? Yang pertama, dengan ia tetap berseru. Amin. Apapun yang menjadi penghalang atau rintangan dalam kehidupan saudara-saudariku sekalian, marilah kita tetap berseru memanggil Dia. Tetaplah naikkan pujian, tetaplah naikkan doa, tetaplah naikkan penyembahan kita, menunjukkan kesetiaan kita. Seperti Lukas 18 ayat 7 dan 8, seperti seorang janda yang menuntut haknya. Coba kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-7 dan 8 berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Seorang janda yang selalu datang kepada hakim untuk bagaimana hakim ini membela haknya. Namun, ketika ia datang, maka hakim ini pun menjawab apa yang digumuli oleh janda ini. Demikian saudara dan saya, ketika kita tetap berseru memanggil nama Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan kita, maka pasti kita mampu untuk menarik perhatian daripada Tuhan. Maka kita pasti mampu seperti Bartimeus menghentikan langkah Yesus untuk menjawab doanya. Haleluya. Untuk itu, apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi rintangan, jangan itu membuat langkahmu terhenti. Karena engkau harus imani bahwa Tuhan sudah lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan kita saat-saat ini. Ketika kita tetap setia berdoa, ketika kita tetap setia berseru kepada Tuhan, kita imani bahwa kita sudah sangat dekat. Sedikit lagi pasti Tuhan akan menjawab apa yang kita gumuli, asalkan kita percaya. Amin. Roma 10 ayatnya yang ke-11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Firman Tuhan Roma 5 ayat 5, sebab pengharapanmu tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena kita sendiri yang ketika diperhadapkan dengan persoalan, masalah atau rintangan yang menghalangi kita mulai putus asa, kita mulai kecewa. Namun kita telah belajar dari kisah Bartimeus dan seorang janda di saat ini. Ketika kita berseru, artinya kita berusaha untuk memanggil Tuhan, berusaha untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Kita percaya saat kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, berdoa, menyembah dan memuji Tuhan, saat itu kita sedang menarik perhatian Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa saudara-saudariku di saat pagi hari ini. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian akan kebenaran firman Tuhan. Namun hamba yakin kekayaan dan kemuliaan surga-Mu tidak akan Engkau tahan bagi setiap kami yang memintanya. Untuk itu hamba berdoa saat ini, hamba meminta biarlah Engkau curahkan roh hikmat dan wahyu bagi kami lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus diberikan kemampuan untuk memahami apa yang Engkau kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami akan siap untuk menjadi orang-orang yang tetap berharap dan tetap percaya seperti Bartimeus, karena kami percaya kami sudah lebih dekat dengan Tuhan melalui sikap hati kami yang tetap setia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan Engkau akan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan iman kami dalam aktivitas kami di hari ini, dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.